Kalau lu overload sama request bos lu, frustrasi sama politik kantor, dan stres karena punya team member yang nggak kompeten, I feel you. Lo terkena sindrom sandwich manager. Di video ini gue akan share blueprintnya gimana supaya lo bisa berubah dari sandwich manager jadi solid leader. Gue akan jelasin tentang 3 karakteristik yang membuat seorang leader itu solid versus sandwich manager, 9 skills yang perlu lo pelajari, dan roadmap untuk lo menguasai skill-skill tersebut. Let's get started. Pertama, kita mulai dulu. Apa sih yang bikin seorang leader itu solid? Kayak bakal gampang kalau kita memetakan dulu sebenarnya siapa aja stakeholder yang ditanganin sama seorang leader dan gimana perbandingan antara sandwich manager dengan solid leader. Pertama, stakeholder yang dimiliki seorang sandwich manager adalah timnya. Seorang sandwich manager akan menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan firefighting, alias membersihkan pekerjaan timnya yang nggak beres karena timnya kurang kompeten. Sedangkan, solid leader adalah leader yang memimpin tim yang high performing. Mereka tetap harus ngecek kerjaannya, tapi nggak harus micromanage karena mereka udah punya standar kerja yang bagus dan timnya bisa memenuhi standar kerja tersebut selama berkesinambungan. Stakeholder kedua adalah eksekutif alias bosnya dari manajer tersebut. Sandwich manager itu tertekan karena atasannya akan memberikan banyak sekali permintaan-permintaan yang kadang-kadang agak sulit untuk diterapkan di lapangannya. Dan sandwich manager tidak bisa bernegosiasi. Kadang-kadang karena kurang piawai dalam melakukan stakeholder management, atau juga nggak enak karena masa kita ngelawan perintah atasan. Nah, sedangkan solid manager itu tidak takut untuk engage di dalam proses negosiasi. Mereka melihat bahwa eksekutif atau atasan mereka adalah stakeholder yang perlu mereka kelola ekspektasinya. Karena semakin ekspektasi tersebut terkelola, mereka semakin puas dengan performa dari solid manager tersebut. Jadi nggak harus semua request diiyain, tapi kita ketemu jalan yang sustainable buat kita semua. Stakeholder ketiga yaitu adalah peers alias teman ke samping. Dan kadang-kadang ini juga melibatkan customer eksternal. Sandwich manager itu biasanya kalah secara politik. Mereka gampang disikut, sering diabaikan, dan kalau project mereka sering di-skip. Atau bahkan kerjaan mereka sering diklaim sama tim sebelah. Dan lebih parahnya lagi, kalau mereka bikin project, mereka susah banget untuk minta bantuan dari tim lain karena tim lain ngerasa, buat apa gue bantuin sandwich manager ini? Nah, sedangkan kalau lo adalah solid leader, lo bisa menginfluence tanpa memiliki authority. Karena authority formal dari seorang manajer hanyalah ke bawah. Sedangkan kalau ke samping, kita perlu memiliki kemampuan komunikasi sehingga peer-peer kita itu mau nurut dan mau bantuin kita karena mereka merasa terbaikin dengan cara kita menyampaikan idenya sama mereka. Nah, dari sini kita bisa simpulkan seorang solid leader itu leading high performing team, bisa menjadi tangan kanan atasannya, dan bisa menginfluence peer without authority. Nah, sekarang kita akan bedah satu persatu. Emang skill apa sih yang perlu kita miliki supaya kita bisa menjadi solid leader? Instead of kita mulai dari lead high performing team, menjadi solid leader sebenarnya mulai dengan kita menjadi tangan kanan atasan. Karena kalau seorang manajer dipercaya sama atasannya, otomatis dia bisa mengontrol load keseluruhan dari yang ada di timnya. Sehingga kalau dia stres, dia nggak nurunin semua stresnya ke bawah. Makanya prioritas nomor satu itu adalah menjadi tangan kanan atasannya. Nah, pertanyaannya, atasannya manajer yang biasa adalah senior manager, VP, SVP, atau bahkan BOD, apa sih yang mereka cari? Mereka butuh seorang manajer atau leader yang bisa berpikir strategis, yang bisa diajak untuk menjadi teman mereka berpikir, bukan hanya mengeksekusi situasi. Kalau seorang manajer cuma disuruh-suruh sama atasannya, bukan berarti atasannya nggak mau mendengarkan input, tapi mungkin atasannya belum percaya kalau si manajer tersebut itu bisa diajak berpikir. Yang kedua, butuh juga untuk confident communication. Karena seorang manajer mungkin punya concern di lapangan, tapi kalau dia tidak mengkomunikasikannya dengan yakin,
akan dianggap sebagai excuse, blocking, atau alasan aja sama atasan mereka. Dan yang terakhir, perlu punya yang namanya result delivery system. Alias, kalau dia udah dikasih tugas, dia bisa mendeliver tugas tersebut secara konsisten. Nah, seringkali manajer itu tidak punya sistem, sehingga kalau ada bawahan yang resign, ada yang cuti, atau ada request yang terlalu berlebihan, langsung deh hasilnya tidak konsisten. Nah, makanya penting banget untuk bisa punya skill-skill ini sebagai sandwich manager supaya bisa jadi solid leader yang menjadi tangan kanan atasannya. Itu 3 skill pertama. Sekarang kita bahas 3 skill yang kedua yang berhubungan dengan managing tim kita. Karena kalau kita udah bisa manage atasan kita, sekarang saatnya kita bisa mendeliver tim kita. Nah, apa yang perlu dilakukan? Pertama adalah kemampuan untuk mendelegasi. Nah, banyak salah kaprah bahwa delegasi itu artinya kita lempar-lempar kerjaan sebagai manajer. Padahal buat delegasi yang jelas, kita perlu menceritakan dulu konteks, tujuan, milestone, dan gimana kita memonitor delegasinya. Karena seringkali yang manajer lakukan adalah, tolong dong kerjain ini. Habis itu dia nggak pernah nagih kerjaannya. Ya nggak heran kalau hasil kerjaannya tim itu tuh nggak bagus. Karena mungkin instruksinya kurang clear, konteksnya tidak diberitahukan, dan goalnya pun juga vague. Ditambah, nggak semua manajer akan langsung mendapatkan tim member yang kapasitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenapa? Karena tim member yang kompeten biasanya harganya mahal. Dan hampir semua organisasi punya cap mengenai berapa besar sih gaji yang bisa kita berikan. Tapi sebelum lo bilang kayak, harusnya gue kerja di perusahaan yang lebih royal. Belum tentu ketika mereka punya dan bisa meng-hire orang-orang yang senior itu langsung bisa tune in di dalam timnya. Lo tetap perlu mendevelop capability mereka, termasuk misalnya capability untuk adjust dengan lingkungan kerja yang baru. Makanya penting untuk seorang manager untuk bisa coaching, mentoring, dan juga bahkan merequest kepada HR kira-kira development apa yang dibutuhkan sama tim member gue. Dan obviously, very importantly, kemampuan untuk bisa have tough conversation. Seperti memberikan feedback, memberikan masukan, atau bahkan memberikan informasi kepada tim kita bahwa mereka tidak mendapatkan rating yang mereka harapkan. Even worse, mungkin kita perlu juga at one point untuk memberhentikan atau mem-PHK mereka karena alasan baik performance maupun prioritas perusahaan. Nah, jadi penting banget manajer untuk punya 3 skill ini. Nah, dan yang terakhir, nggak kalah penting, yaitu adalah gimana seorang leader itu bisa menginfluence peers-nya without authority. Karena kalau kita sebagai manajer nggak bisa megang di samping kita, tim kita nanti akan suffer. Ketika mereka kerja project sama tim sebelah akan blocking ke mereka dan tim kita akan susah buat gerak. Nah, instead of kita menggunakan strategi seperti name dropping alias bilang, tapi ini diminta sama big boss loh. Atau kita ngancam yang kayak, pokoknya kalian harus lakuin ini. Yang bisa kita lakukan adalah skill untuk berempati. Kita pahamin dulu nih stakeholder atau kolaborator kita itu punya goal yang seperti apa. Lalu, kita juga punya skill conflict resolution. Alias dari yang dia mau dan dari apa yang kita mau, gapnya tuh di mana. Dan gimana kita bisa mencari jalan keluar yang win-win buat kedua belah pihak. Dan kalau konfliknya sudah terresolve, gimana kita sama-sama bisa membuat cara kerja atau cara kolaborasi yang efektif. Sehingga kita nggak perlu berantem di setiap project. Nah, ini dia tugasnya seorang solid leader. Banyak ya. Dan seringkali tiap kali gue bikin workshop tentang leadership atau managerial, mereka suka ngerasa overwhelmed karena segitu banyaknya hal yang perlu di-develop supaya bisa jadi solid leader. Makanya gue akan kasih lo roadmap tentang gimana caranya lo bertransisi dari sandwich menuju solid. Pertama, identify dulu dari 9 skill tadi, gap lo tuh di mana. Dan cara untuk tahu bisa dari refleksi, lo melihat dari pengalaman lo selama 1-2 tahun ke belakang, di bagian mana lo udah doing well, bagian mana lo terus-terusan buat struggle. Lo juga bisa minta feedback, baik ke atasan lo, ke bawahan lo, atau ke peer lo, atau bahkan ke HR. Dan yang terakhir, you can find references, alias lo bisa lihat-lihat di tempat lain, leader-leader yang bagus tuh yang seperti apa. Nah, another thing, dan gue bisa kasih lo rekomendasi tentang buku-buku yang sangat bisa membantu lo untuk menjadi seorang manajer yang oke.
Radical Candor, High Output Management, itu adalah 2 buku yang dulu gue baca waktu gue pertama kali jadi manajer 8 tahun yang lalu. The Making of Manager juga katanya bagus, tapi gue belum baca. But I put it anyway, karena gue sering dengar good things about that. Nah, kalau lo mau belajar yang lebih spesifik, gue sangat rekomendasi belajar non-violent communication, alias gimana caranya kita having a tough conversation dengan cara yang mudah. Pyramid Principles, gimana kita bisa berpikir strategis dan terstruktur. Dan Problem Solving 101. Kebalik. Problem Solving 101 itu yang bisa ngebantu kita buat berpikir terstruktur, sedangkan Pyramid Principle gimana kita bisa berkomunikasi dengan confident. Nah, kalau menurut lo ini cukup, bagus. Baca buku ini dan lo praktekin. Even, gue tuh pernah ketika gue dulu pertama kali jadi manajer, setiap kali gue mau one-on-one, gue selalu bawa buku Radical Candor karena di sana ada guide buat one-on-one, sehingga gue bisa one-on-one dengan lancar sama tim gue. Tapi kalau lo udah baca ini semua, lo udah coba praktek, dan lo ngerasa kayak, nggak bisa nih, gitu. Nah, lo bisa explore untuk working with me. Jadi saat ini, gue membuka kesempatan buat perusahaan-perusahaan yang mau mengundang gue untuk mendeliver customized training di company mereka. Jadi, bisa jadi, lo di sini adalah seorang manajer yang merasa lo butuh training, dan lo bisa bilang ke orang HR lo untuk merekomendasikan gue untuk bisa mendeliver training di tempat lo. Atau bahkan kalau lo adalah seorang HR, we can have a chat. Ya, jadi nggak jarang gue direkomendasikan dan akhirnya kita bisa kolaborasi bareng. Ini adalah contoh program-program yang gue deliver. Ada satu signature program yaitu si Solid Manager Bootcamp di mana kita belajar tentang cara jadi solid leader dari end to end. Tapi juga ada yang lebih spesifik, kita ngomongin antara managing up, stakeholder management, people management, atau project management. Lo bisa explore silabusnya dan lo bisa langsung lihat aja dari scan QR code yang ada di sini. Next, gue perlu bikin video apa lagi? Let me know by dropping your comments below. Thank you.